Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai biaya bahan baku. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 6 subbab biaya bahan baku. Untuk yang pertama, kita akan membahas pengertian dari biaya bahan baku. Untuk yang kedua, kita akan membahas mengenai unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku. Sedangkan yang ketiga adalah sistem pembelian. Untuk bab yang keempat adalah biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang akan dibeli. Unsur yang kelima adalah unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Sedangkan yang keenam adalah pembahasan soal. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian dari apa itu biaya bahan baku itu sendiri. Nah, di sini biaya bahan baku itu merupakan bahan yang membentuk bagian yang menyeluruh dari suatu produk jadi. Nah, bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur itu dapat diperoleh dari pembelian, baik itu dari pembelian lokal, pembelian impor, atau dari pengolahan sendiri. Jadi, yang namanya biaya bahan baku itu tidak harus si perusahaan itu tidak harus beli, tetapi dia bisa melakukan pengolahan sendiri. Itu juga kita sebut dengan bahan baku. Dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan sejumlah biaya senilai harga beli bahan bakunya saja, tetapi dia juga mengeluarkan biaya yang terkait dengan pembeliannya, terkait dengan pergudangannya, dan biaya-biaya lain yang melekat saat si perusahaan memperoleh bahan baku tersebut. Jadi contohnya seperti ini ya. Ketika si perusahaan, misal saya contohkan adalah perusahaan nugget. Nah, perusahaan nugget untuk biaya bahan baku dasarnya itu adalah misal ayam. Nah, ketika si perusahaan membeli pasokan ayam, misal ayam 100 kilo harganya 5 juta. Nah, ketika dia membeli 5 juta, untuk ada biaya ongkos kirim ayam 100 kilo tersebut misal 500.000. Nah, nilai biaya bahan baku dalam pembelian ayam tersebut bukan senilai 5 juta. Tapi ditambahkan 5 juta ditambahkan dengan ongkos kirimnya tadi. Itu adalah nilai dari biaya bahan bakunya tadi. Lebih mengerti ya sampai sini? Lalu saya lanjutkan. Nah, untuk pengertian biaya bahan baku sendiri yang lebih spesifik, yaitu biaya bahan baku merupakan suatu komponen yang sangat penting dari biaya produksi. Nah, biaya bahan baku atau raw material cost ini merupakan keseluruhan biaya yang diperoleh sampai bahan tersebut siap untuk digunakan, baik itu meliputi harga bahannya, harga ongkos angkut atau ongkos kirimnya tadi, ongkos penyimpanannya, dan lain-lain yang melekat agar kita ketika saat kita menggunakan bahan baku untuk siap jadi tersebut, biayanya totalnya berapa. Nah, seperti itu yang dinamakan biaya bahan baku. Jadi, semuanya yang terkait dalam kita memperoleh bahan baku tersebut agar siap diolah untuk proses produksi. Nah, untuk yang kedua, kita memasuki bab unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku. Mari kita pelajari mengenai unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku. Nah, ada berbagai macam-macam metode dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam proses produksi. Dalam proses produksi, kita sering berbicara mengenai material costing method. Nah, di antaranya adalah peramalan ekonomik atau economic forecast. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Ketika ada unsur-unsur yang mempengaruhi biaya bahan baku tadi, kita ada metode identifikasi khusus, metode rata-rata bergerak, metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Keempat adalah metode masuk pertama, keluar terakhir atau LIFO. Nah, untuk yang metode sering digunakan oleh perusahaan, biasanya perusahaan itu menggunakan metode rata-rata bergerak atau metode masuk pertama, keluar pertama atau FIFO, karena dia menganggap bahwa metode-metode tersebut lebih relevan dibandingkan dengan metode yang lainnya.
Nah, untuk metode masuk pertama keluar pertama itu adalah harga barang yang dibeli itu adalah yang digunakan untuk menjadi dasar biaya bahan baku adalah harga barang yang masuk pertama dan yang keluar pertama. Sedangkan untuk metode rata-rata bergerak adalah dari keseluruhan jumlah barang nanti dibagi dengan bagian per jumlah kuantitas barang tersebut. Bu Risma kasih contoh, misal seperti ini ya. Ini kita berbicara ada contoh case-nya adalah perusahaan nugget. Untuk bahan bakunya adalah ayam. Nah, ketika si perusahaan tersebut memiliki supplier dari beberapa supplier, dari supplier A, supplier B, dan supplier C. Ketika supplier A datang dulu, harga per kilo ayamnya 35.000. Supplier B harga per kilo ayamnya 36.000. Supplier C harga per kilo ayamnya 37.000. Ketika yang masuk pertama adalah supplier A, yang harganya adalah bahan bakunya 35.000. Lalu masuk lagi supplier B, harga bahan bakunya 36.000, masuk lagi supplier C, harga bahan bakunya 37.000. Nah, ketika si bagian akunting mencatat berapa sih harga bahan bakunya, misal dari bagian gudang atau bagian penyimpanan itu mengambil ayamnya dulu yang bagian ayamnya, misal ayamnya acak, ambillah ayamnya yang dari supplier ketiga atau supplier C tadi. Nah, harga perolehan bahan bakunya itu 37.000, tetapi harga perolehan bahan bakunya adalah yang masuk pertama, yaitu dari 35.000. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau dari metode FIFO, kita menggunakan biaya bahan bakunya adalah yang masuk pertama ke gudang atau ke ruang penyimpanan. Nah, kalau sedangkan metode rata-rata bergerak bagaimana? Kalau metode rata-rata bergerak berarti dari ke supplier A, supplier B, supplier C tadi di total. Nah, kita bagi rata-ratanya berapa. Nah, itulah yang digunakan untuk dasar dari biaya bahan baku ayam tersebut. Oke, sampai sini. Nah, di sini ada saya jelaskan untuk masing-masingnya. Dengan di bagian metode identifikasi khusus, dalam metode ini setiap jenis bahan baku yang di gudang itu harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Bu Risma masih kasih contoh tadi perusahaan nugget ya teman-teman ya. Nah, kalau di perusahaan nugget tadi misal ada supplier A 35.000 masuk ke dalam ruang penyimpanan atau ruang gudang, maka si bagian gudang tadi harus memberikan ini tanda ketika ini harganya masuk pertama, harganya dari supplier A 35.000. Terus masuk lagi dari supplier B, ada lagi harganya 36.000, harus diberikan tanda sehingga tidak terjadi pertukaran harga atau harga yang tertukar dari masing-masing supplier. Lalu metode rata-rata bergerak. Nah, untuk metode rata-rata bergerak di awal tadi saya sempat singgung ya. Nah, di dalam metode ini persediaan bahan baku yang ada di gudang itu dihitung dari harga pokok rata-ratanya. Nah, dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Nah, ketika tadi ada supplier A masuk 35.000, supplier B masuk 36.000, supplier C masuk 37.000. Nah, itu semuanya dijumlahkan lalu dibagi dengan berapa jumlah barangnya tadi. Berarti kalau misal tadi barangnya ada 3 dibagi 3. 35 ditambah 36 ditambah dengan 37.000. Lalu ini ada lagi metode masuk pertama keluar pertama. Tadi di awal juga sempat saya singgung ya. Untuk metode masuk pertama keluar pertama, ini adalah menentukan biaya bahan baku dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk
dalam gudang itu digunakan untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali dipakai. Jadi tadi ketika ada supplier A, supplier B, supplier C, saya masih menggunakan contoh yang sama ya teman-teman ya, 35.000, 36.000, dan 37.000. Jadi ketika masuk pertama berarti harga bahan baku yang digunakan itu yang 35.000, bukan yang 36 ataupun yang 37.000. Jadi bagian accountingnya itu nanti nyatetnya yang 35.000 untuk dijadikan dasar sebagai biaya bahan bakunya. Lalu metode masuk pertama keluar terakhir. Nah, metode masuk pertama keluar terakhir yakni bahan baku yang terakhir kali masuk digunakan terlebih dahulu saat proses produksi. Nah, kalau ini contohnya misal dari supplier yang masuk pertama, ini saya acak ya, yang masuk pertama supplier B. Supplier B tadi 36.000. Terus masuk kedua supplier A. Masuk kedua supplier A 35.000. Masuk ketiga supplier B 37.000. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan metode LIFO atau metode masuk pertama keluar terakhir, maka biaya bahan bakunya dihitung bukan dari supplier yang pertama masuk, tapi yang terakhir masuk harga bahan bakunya. Berarti berapa? Tadi contoh soal saya menyebutkan yang supplier ketiga, berarti 37.000. Jadi dalam penentuan harga bahan bakunya, biaya di bagian accounting itu menggunakan nilainya adalah 37.000. Karena menggunakan bahan baku yang terakhir kali masuk digunakan sebagai dasar dalam penentuan harga bahan bakunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di bab 3 kita akan membahas mengenai sistem pembelian. Mari kita bahas bersama-sama mengenai sistem pembelian. Nah, sistem pembelian ini seringkali di dalam pembelian bahan baku, perusahaan membayar biaya angkutan untuk berbagai macam bahan baku yang dibeli. Hal ini menimbulkan masalah mengenai pengalokasian biaya bahan baku kepada masing-masing jenis bahan baku yang diangkut. Hal ini memberikan perlakuan yang berbeda terhadap biaya angkut yang dapat dibedakan sebagai berikut. Nah, di sini ada 3 poin dari sistem pembelian yang terkait dengan biaya bahan baku. Untuk yang pertama, yakni biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Untuk yang kedua, biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun dia diperlakukan sebagai unsur BOP. BOP di sini adalah biaya overhead pabrik. Nah, yang ketiga adalah biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan bakunya. Jadi untuk sistem yang pertama dengan sistem yang ketiga itu hampir sama perlakuannya di pencatatan akuntansi. Nah, mari kita bahas masing-masing dari ketiga sistem pembelian biaya bahan baku. Nah, untuk yang pertama, biaya angkut itu diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi ketika tadi saya juga sempat menyinggung ya di awal, ketika tadi si perusahaan tadi membeli bahan bakunya tadi adalah ayam, misal harga ayamnya 100 kilo adalah 5 juta, sedangkan biaya angkutnya 300.000, maka harga perolehan bahan baku ayam tadi bukan 5 juta, tetapi 5 juta ditambah dengan 300.000, 5.300.000 itu adalah harga perolehan dari biaya bahan bakunya. Nah, yang kedua, yakni biaya angkut tidak diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun dia diperlakukan sebagai unsur BOP atau biaya overhead pabrik. Ketika si biaya angkut itu tidak masuk ke dalam komponen harga bahan baku, maka dia masuknya ke unsur biaya overhead pabrik. Jadi ke biaya overhead pabriknya. Nah, yang ketiga ini sama ya teman-teman, hampir mirip dengan yang pertama, ya ini biaya angkut
diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku. Jadi dia ditambahkan di pembelian bahan bakunya tadi. Nah, di sini kita akan membahas biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Mari kita bahas mengenai harga pokok bahan baku yang dibeli. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Di sini menurut prinsip akuntansi yang lazim, semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap untuk diolah adalah unsur harga pokok bahan baku yang akan dibeli. Nah, oleh karena itu, harga pokok bahan baku yang hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Nah, ketika teman-teman berpedoman pada pagunya akuntansi, prinsip akuntansi berbasis umum, nah, maka yang dinamakan harga perolehan bahan baku itu biasanya tertera atau tercermin di faktur pembelian. Jika teman-teman beli sesuatu, nanti teman-teman bisa cek di fakturnya, di situ ada faktur pembeliannya berapa. Nah, itu adalah yang lazim digunakan untuk memperoleh bahan baku. Itu yang biasa terjadi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, lalu biaya-biaya apa saja yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli? Nah, kita bisa cek ada 1, 2, 3, 4, ada 4 unsur. Di mana yang pertama itu adalah harga belinya. Harga yang tercantum dalam faktur pembelian. Jadi ketika kita melihat yang namanya bahan baku, kita beli bahan baku, pastilah kita mendapatkan faktur pembelian. Kita cek di situ faktur pembeliannya. Oh, faktur pembeliannya nominalnya 100 kg ayam. Itu misal ada biaya angkutnya 500.000. Terus biaya penanganannya 100.000. Lalu tadi biaya ayamnya sendiri 100 kg, misal 5 juta, berarti itu nanti ditambahkan semua, dikurangkan dengan potongan pembelian bila ada. Kalau tidak ada ya berarti dijumlahkan semua. Begitu ya, kalau kita lihat dari faktur pembeliannya. Nah, yang kedua, ini ditambah dengan biaya pembelian. Nah, biaya pembelian itu seperti yang tadi saya singgung, yaitu ada biaya angkutnya, biaya penanganannya, biaya gudangnya, atau biaya jaminan asuransinya, itu termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap diolah. Nah, teman-teman, saya masih kasih contoh yang sama ya. Ketika di perusahaan nugget tadi, beli ayam dari supplier A, B, C, D. Kita anggap aja dari supplier A. Apakah langsung ayamnya datang, langsung diproses? Tentu tidak. Pasti dia akan masuk ke gudang penyimpanan terlebih dahulu. Nah, ketika masuk ke gudang penyimpanan, maka bagian produksi nanti akan menghitung berapa besarnya cost atau biaya yang dikeluarkan dari ayam tersebut dari supplier masuk ke bagian gudang. Nah, di bagian gudang ini akan dihitung lagi oleh bagian produksi berapa cost yang dikeluarkan untuk freeze ayam tersebut atau untuk menyimpan ayam tersebut dalam jangka waktu sampai ayam tersebut siap dipakai. Biasanya setiap perusahaan pasti sudah sudah membuat estimasi terkait jangka waktu barang tersebut dari bahan baku masuk ke gudang atau masuk ke penyimpanan tadi. Nah, itu juga melekat dari perhitungan biaya bahan bakunya. Ini ya teman-teman ya, yang ketiga. Lalu yang keempat, yakni harga beli dan biaya angkut adalah unsur yang mudah diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku. Jadi ketika ada harga belinya berapa, biaya angkutnya berapa, itu sudah termasuk dalam perhitungan biaya bahan baku. Itu adalah cara yang paling mudah. Begitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di fakturnya,
struktur pembeliannya itu pasti lebih banyak itemnya yang rinci. Seperti tadi yang saya bilang, ada biaya angkutnya berapa, biaya penanganannya berapa, biaya jaminan asuransinya berapa, potongan pembeliannya berapa, nanti tinggal dikurangkan aja gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang bab 5 ini adalah unsur-unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Nah, kita akan belajar mengenai unsur biaya-biaya apa saja sih yang diperhitungkan dalam penentuan harga pokok bahan baku. Nah, yang pertama adalah unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Nah, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, persediaan bahan baku yang ada di gudang itu mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda, meskipun jenisnya sama. Nah, dalam prakteknya ini akan menimbulkan case atau kesalahan dari bagian akuntansi. Nah, di mana bagian akuntansi itu biasanya sudah memiliki metode-metode untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi kan tidak mungkin nih, seperti yang tadi saya singgung di awal, masuk supplier A, supplier B, supplier C itu masuk semua ke gudang. Nah, lalu bagian produksi kan ambil yang mana, kita kan nggak tahu, maka bagian akuntansi sudah mensiasati dengan beberapa metode. Nah, di antaranya tadi ada metode identifikasi khusus, terus metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk terakhir keluar pertama, metode rata-rata bergerak, metode biaya standar, metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Ini adalah berbagai unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Bagian akuntansi biasanya setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam penentuan harga pokok bahan baku. Itu tergantung dari masing-masing perusahaannya. Begitu ya. Nah, untuk materi 1 sampai 5 sudah selesai, maka kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, soal dan pembahasan. Nah, di sini saya punya contoh soal, yaitu PT Subur bergerak di bidang pembuatan tas. Pada Februari 2012, perusahaan tersebut memproduksi 400 produk dengan harga 150.000 per produk. Berikut adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang pertama di sini ada pembelian bahan bakunya 4 juta rupiah dan bahan penolongnya adalah 30% dari bahan baku. Kalau yang namanya bahan baku itu adalah bahan inti untuk memproduksi suatu produk. Nah, kalau bahan penolong, dia adalah bahan yang membantu dari bahan baku. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang kedua, bahan baku siap digunakan adalah 4.500. Ada ongkos angkut pembeliannya 180.000, dan tertera juga potongan pembeliannya 4% dari pembelian bahan baku langsung. Poin kelima yaitu perusahaan menggaji 20 karyawan. Perusahaan berarti punya 20 karyawan. Jadi karyawan bulannya adalah 400.000 dan seorang manajer sebesar 1 juta rupiah. Perusahaan mengeluarkan biaya listrik sebesar 430.000, biaya penyusutan 190.000, asuransi pabrik 120.000 dan biaya lain-lain senilai 285.000. Di sini perusahaan juga ada biaya admin dan umum sebesar 850.000 serta biaya pemasaran 750.000. Pajaknya sebesar 10%. 3% dari penjualan adalah potongan penjualan. Nah, di bawah ini adalah data mengenai persediaan awal dan akhir dari perusahaan PT Subur. Untuk bahan bakunya ada 480.000 rupiah, sedangkan persediaan akhir untuk bahan baku adalah 220.000 rupiah. Untuk barang dalam proses adalah 440.000 rupiah, dan untuk barang dalam proses akhir ada 530.000 rupiah. Di sini juga ada barang jadinya sebesar 670 rupiah untuk persediaan awal dan untuk persediaan akhir sebesar 430 rupiah. Nah, di sini diminta untuk menghitung besarnya biaya bahan baku. Lalu poin B kita diminta untuk menghitung besarnya biaya overhead pabrik, sedangkan di poin B kita menghitung berapa sih biaya produksi untuk
pembuatan tas PT Subur. Baik teman-teman, kita membahas untuk perhitungan yang pertama, yaitu besarnya biaya bahan baku. Nah, menghitung besarnya biaya bahan baku, kita cek persediaan awal bahan baku itu ada di slide 24. Persediaan awal bahan baku 480.000. Lalu di sini ada pembelian bahan baku. Kita balik ke slide 23. Pembelian bahan baku adalah 4 juta. Ini kan. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan ongkos angkut pembeliannya. Ongkos angkut pembeliannya tadi kita cek lagi di slide 23 itu ada 180.000. Artinya persediaan bahan baku, pembelian bahan baku ditambah ongkos angkut pembelian totalnya adalah 4.180.000. Oke, ini ya teman-teman ya. 4.180.000. Ini adalah pembeliannya. Nah, di sini ada poin potongan pembelian. Ketika kita melakukan transaksi, nah di situ pasti kita cek ada potongan pembeliannya atau tidak. Kalau ada, ini disoalkan ada. Potongan pembeliannya berapa? Di sini. Potongan pembelian 4% dari pembelian bahan baku. Berarti 4% dikalikan dengan 4 juta. Jadi 160.000. Potongan pembelian ini dia akan mengurangi dari pembelian bahan baku. Sehingga pembelian bahan baku senilai 4.180.000 dikurangi dengan 160.000, maka ketemulah adalah pembelian bersihnya. Pembelian bersihnya adalah 4.020.000. Oke, paham ya teman-teman ya sampai sini? Nah, lalu di sini kita juga ada bahan baku siap digunakan. Kita lihat lagi. Bahan baku siap digunakan adalah 4.500. Di slide 3.2 di situ sudah dijelaskan. Bahan baku yang digunakan adalah 4.500. Nih. Persediaan bahan baku akhirnya kita buka lagi di slide 24. Nih, persediaan bahan baku akhir adalah 220. Maka kita kurangkan dari 4,5 juta dikurangkan dengan 220. Maka kita akan menemukan biaya bahan bakunya sebesar 4.280.000. Jadi biaya bahan baku dalam pembuatan tas milik PT Subur itu sebesar 4.280.000. Mudah kan teman-teman untuk menghitung biaya bahan baku? Mari kita menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu menghitung biaya overhead pabrik. Nah, ketika kita bertemu dengan yang namanya biaya overhead pabrik, kita akan bertemu dengan yang namanya biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan penolong di contoh soal ya, slide 23. Pembelian bahan bakunya 4 juta dan bahan penolongnya adalah 30%. Jadi, nilai 1.200.000 itu adalah dari 4 juta dikalikan dengan 30%. Ketemulah hasilnya 1.200.000. Nah, lalu BTKL. BTKL itu apa? Biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat biaya tenaga kerja langsungnya. Perusahaan menggaji 20 karyawan dengan gaji 400.000 per bulan. Dan seorang manajer 1 juta rupiah. Yang kita ambil adalah manajernya, yaitu 1 juta rupiah termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung. Yang 20 karyawan ini tidak termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung, tetapi kita akan masukkan ke biaya tenaga kerja tidak langsung. 1 juta, kita tambahkan dengan 1 juta rupiah. Ada biaya listrik, pabrik, asuransi, penyusutan, dan lain-lain, itu bisa teman-teman lihat di slide 23, di poin 6. Di situ ada perusahaan mengeluarkan biaya listrik sebesar 430.000, biaya penyusutannya 190.000, biaya asuransi pabriknya 120.000, biaya lain-lainnya 285.000. Teman-teman tambahkan semua ya untuk biaya overhead pabriknya, dari mulai bahan penolongnya, biaya tenaga kerjanya, biaya listrik, asuransi penyusutan, sehingga didapatkan nilai dari biaya overhead pabrik tersebut sebesar Rp3.225.000.
Rp3.225.000. Jadi BOP-nya berapa teman-teman? BOP-nya adalah Rp3.225.000. Oke, untuk pertanyaan pertama kita sudah menghitung biaya bahan baku. Yang kedua kita menghitung biaya overhead pabrik. Jadi yang tidak masuk ke biaya bahan baku kita masukkan ke biaya overhead pabrik. Lalu di poin 3 kita akan membahas mengenai biaya produksi. Berapa sih total keseluruhan dalam kita memproduksi tadi dari PT Subur? Oke. Jadi kita sudah nyari biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya ya ada 4.280.000. Itu perhitungan kita yang pertama. Lalu kita ada biaya tenaga kerja langsung. Oke, biaya tenaga kerja langsung di sini adalah tadi ada si perusahaan PT Subur menggaji 20 karyawan dengan gajinya 400.000. Jadi angka 8 juta di sini adalah nilai dari 20 karyawan dikalikan dengan Rp400.000. Totalnya adalah 8 juta rupiah. Sedangkan BOP-nya kita ketemu tadi ya di slide sebelumnya, slide 26. Itu 3.225.000. Nah, dari sini cara menghitung seluruh total biaya produksi adalah menambahkan dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dan BOP. 4.280.000 ditambahkan dengan 8 juta rupiah ditambah dengan 3.225.000 rupiah. Sehingga diketahui bahwa biaya produksi dari PT Subur adalah 15.505.000 rupiah. Nah, teman-teman, untuk pertanyaan 1, 2, dan pertanyaan 3 sudah terjawab. Dan untuk cara-caranya pun sudah saya jelaskan. Lalu, apabila teman-teman masih ada yang kurang paham atau kurang jelas, teman-teman bisa WhatsApp di WhatsApp group atau bisa komen di video yang sudah saya share. Begitu ya teman-teman, untuk pertemuan kedua kita saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.